Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada materi sebab-sebab masuknya jin ke tubuh manusia. Kenapa manusia itu bisa dimasuki tubuhnya oleh jin-jin? Ada beberapa sebab. Di antaranya karena diundang. Ada memang manusia-manusia yang suka ngundang-ngundang jin ke tubuhnya. Misalkan suka memakai benda-benda yang mengandung jin. Gelang, zimat-zimat, kemudian tubuhnya dirajah. Saya pernah menemukan punggungnya yang dirajah itu jin-jin khodam akan masuk ke tubuhnya. Ada juga orang-orang yang suka datang ke tempat-tempat angker, melakukan ritual-ritual di sana. Itu sudah mengundang jin ke tubuhnya. Ada juga orang-orang yang membaca wirid-wiridan khusus yang tidak syar'i. Misalkan Aji Segorogeni misalkan. Nah, dibaca dengan jumlah-jumlah tertentu sehingga jin-jin khodam-khodamnya akan masuk ke tubuhnya. Pada akhirnya dia terkena gangguan jin, stres lah, gila dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang mengkoleksi benda-benda yang berkhodam. Benda pusaka untuk kesugihan, ini untuk kedikjayaan. Nah, itu yang berpotensi mengandung khodam itu dibawa ke rumahnya sehingga orang-orang tersebut, keluarganya juga akan terkena gangguan jin pada akhirnya. Ini sebab yang diundang. Atau ada orang-orang yang suka ngasih sesuatu pada jin, ngasih sesajen. Itu ngundang-ngundang jin. Setiap pekan misalkan di rumahnya dikasih kemenyan, kemudian juga ada kue-kue di sekitarnya. Untuk apa nih? Supaya tidak diganggu oleh lembut. Berarti dia sudah nyogok-nyogok jin, diberi makanan jinnya, sehingga jinnya kerasan di rumah itu. Maka itu ciri-ciri sebab gangguan jin yang jinnya diundang oleh orang tersebut. Ada jin-jin yang dikirim. Jin-jin yang dikirim ini dikirim biasanya oleh tukang-tukang sihir. Ada sihir yang bisa membuat sihir marit, sihir yang bisa menyakiti korban. Sehingga perutnya membusung kadang-kadang. Di dalamnya isi botol kadang-kadang seperti itu sihir marit. Ada sihir tafriq, sihir perceraian. Misalkan saya sakit hati pada pasangan suami istri karena istrinya dulu pernah PHP saya misalkan. Datanglah saya ke tukang sihir. Mbah Dukun tolong tuh pisahkan keluarga itu. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga itu sering bertengkar, sering cekcok. Akhirnya sedikit-sedikit istrinya minta cerai dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri jin yang dikirim, sihir tafriq, sihir perceraian. Ada juga jin yang dikirim sihir pecinta. Jadi sihir pelet, sihir mahabbah, sihir pelet kalau kata orang Indonesia. Nah, sihir pelet ini ada seorang perempuan yang dia benci sekali ke seorang laki-laki. Kadang-kadang sampai kamu suka sama saya? Tuh, langsung sampai ngeludah seperti itu. Akhirnya ludahnya itu dibawa oleh si laki, dibawalah ke dukun. Mbah Dukun tolong tuh perempuan itu bikin ngejar-ngejar saya. Dikerjakan oleh tukang sihirnya, Mbah Dukunnya. Kemudian cewek itu ngejar-ngejar. Itu sihir mahabbah. Tiba-tiba malam-malam ingat si cowok, nggak bisa tidur gara-gara kangen sama si cowok dan lain sebagainya. Itu sihir mahabbah. Harus segera diruqyah, dikeluarkan jin-jin yang dikirim oleh sihir-sihir pelet ke tubuhnya. Itu yang pertama tadi jin yang karena diundang, yang kedua jin karena dikirim oleh sihir-sihir. Yang ketiga ada jin-jin yang dari leluhur, istilahnya jin saka atau jin nasab. Kita tidak ngundang-ngundang jin, kita juga tidak dikirimi jin oleh penyihir-penyihir. Tapi ternyata kita sakit-sakitan. Kita punya kemampuan-kemampuan tertentu seperti meramal dan lain sebagainya. Ternyata kakek nenek kita dukun,
kakek nenek kita paranormal dan lain sebagainya. Kakek nenek kita orang sakti, ternyata khodam-khodam dari kakek nenek dari leluhur kita itu turun sampai ke kita. Nah, itu harus ada ikrar pemutus hubungan antara kita dengan khodam-khodam leluhur. Kemudian ada juga jin yang tidak dikirim, tidak diundang, bukan dari jalur nasab, tapi masuk aja ke tubuh kita. Gara-gara apa? Kita tidak sengaja menyakiti jin tersebut. Nah, misalkan kita sedang pegang air panas gitu, tinggal habis itu kita main buang saja air panas tersebut. Air mendidih itu main dibuang, nggak baca basmalah kita, sehingga kena jin. Oh, tersakiti jinnya, akhirnya masuk ke tubuh yang membuang air panas tersebut. Ada juga orang yang nebang-nebang pohon, nggak baca ta'awud, nggak baca basmalah, main tebang saja. Ternyata pohon itu ditinggali oleh jin-jin. Setelah di malam tiba-tiba tubuhnya panas sekali. Diruqyah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kadang-kadang sampai bilang tuh jinnya, rumahku ditebang sama orang ini, terus aku mau tinggal di mana? Gitu. Nah, maka dari itu kasih penjelasan kepada jinnya, kamu keluar, nggak boleh menempati tubuh manusia. Semoga Allah berikan tempat yang baik untuk kamu. Kamu keluar dari tubuh orang ini karena orang ini tidak tahu kalau itu tempat kamu. Diruqyah, ditarik keluar, didorong keluar dengan dibacakan bismillah, Allahu Akbar. Insyaallah Allah mudahkan jin-jin itu keluar dari tubuh itu. Insyaallah itu materi sebab-sebab masuknya jin ke tubuh manusia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.